Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dimanapun berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah pengantar sistem informasi atau pengenalan sistem informasi. Minggu kemarin sudah kita Zoom untuk pertemuan pertama, yaitu tentang gambaran umum sistem informasi dan teknologi informasi, ya. Kemudian sistem informasi dan keunggulan kompetitif. Harusnya itu saya sampaikan, tapi saya pikir saya akan membuatkan tugas buat Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu membuat makalah tentang sistem informasi dan keunggulan kompetitif. Nah, materi kali ini kita akan coba bahas mengenai konsep dasar dari sistem informasi. Nah, konsep dasar sistem informasi dan sistem teknologi informasi. Kita akan coba bahas konsep dasar sistem. Sistem itu seperti di pertemuan pertama itu adalah gabungan dari data, ya. Sistem itu struktur atau proses. Kemudian definisi sistem, kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu. Contohnya adalah sistem akuntansi. Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dari prosedur-prosedur penerimaan kas, kemudian pengeluaran kas, penjualan, pembelian, dan buku pesan. Nah, pendekatan komponennya adalah kumpulan dari komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya sistem komputer. Sistem ini didefinisikan sebagai kumpulan dari perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, konsep dasar dari sistem tadi, sistem itu saya ulangi adalah struktur, kemudian berproses di situ. Ada pendekatan prosedur, ada pendekatan komponen, ya. Nah, tujuan dari sistem informasi ini adalah menghasilkan informasi. Informasi itu apa? Informasi itu adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Nah, informasi yang berguna itu seperti apa? Berarti ada yang relevan, kemudian tepat waktu, dan akurat. Minggu kemarin sudah kita kasih contoh informasi yang tidak berguna itu seperti apa, yang tidak tepat waktu itu seperti apa, ya. Minimal harus relevan, kemudian tepat waktu, kemudian akurat. Jadi tersampaikan tujuan dari sistem informasi tersebut. Tujuannya adalah menghasilkan informasi. Nah, berikutnya adalah komponen-komponen sistem informasi. Siklus pengolahan data, ada input, kemudian model, kemudian output. Kemudian berikutnya adalah siklus pengolahan data yang dikembangkan. Ada input, kemudian ada model, kemudian ada basis data, kemudian ada output. Nah, basis data di sini berarti ada campur tangan dari teknologi yang dilibatkan di dalam pengolahan sistem informasi. Nah, kita bahas. Nah, komponen dari sistem informasi ada komponen input atau komponen masukan, ya. Kemudian diolah, ini komponen model, kemudian menghasilkan informasi. Ini komponen output atau komponen keluaran. Kemudian ada komponen teknologi ini. Komponen basis data, komponen kontrol atau komponen pengendalian. Nah, sekali lagi di dalam sistem informasi ini bahwa peran teknologi ini sangat penting sekali, ya, untuk proses di dalam pengolahan sistem informasi. Nah, informasi yang relevan ini dapat dicapai dengan komponen model, ya. Informasi yang tepat waktu dapat dicapai dengan komponen teknologi. Informasi yang akurat ini dapat dicapai dengan komponen kontrol. Jadi maksudnya apa? Nah, bahwa yang dikatakan relevan, kemudian tepat waktu, informasi
akurat gitu kan. Ini gabungan dari hasil pengolahan komponen sistem informasi tadi. Ada input, kemudian ada model, kemudian output, teknologi, dan kontrol di situ. Nah, apa saja yang mencakup di dalam komponen input? Merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Data untuk sistem informasi perlu ditangkap dan dicatat di dokumen. Nah, seperti itu. Dokumen dasar membantu dalam penanganan arus data sistem informasi. Menunjukkan macam data yang harus dikumpulkan. Data dapat dicatat dengan jelas, konsisten dan akurat. Kemudian mendorong lengkapnya data akuntansi sebagai pendistribusi data, membantu pembuktian terjadinya transaksi yang sah sehingga berguna untuk pelacakan atau audit ya. Kemudian yang terakhir sebagai cadangan atau pelindung backup dari file-file data di komputer. Nah, ini merupakan proses memasukkan data yang ditangkap di dokumen dasar. Data, kemudian dokumen dasar, kemudian masuk ke proses memasukkan data. Komponen model. Nah, komponen model ini ada model logika sama model matematika. Model logika menunjukkan suatu proses perbandingan logika. Kalau model matematik ya menunjukkan proses perhitungan matematika. Kemudian berikutnya komponen output. Produk dari sistem informasi adalah output ya, berupa informasi yang berguna bagi para pemakainya. Jadi tahapannya setelah melalui proses input, model, output, nah sistem informasi dihasilkan dari komponen output ini. Berikutnya adalah komponen teknologi. Komponen teknologi ini mempercepat sistem informasi dalam pengolahan data. Kategori komponen teknologi ada teknologi sistem komputer, ya, hardware software, ada teknologi sistem telekomunikasi. Nah, nanti kita akan bahas secara detail. Teknologi mana yang masuk ke dalam teknologi sistem komputer, ya, perangkat keras dan perangkat lunak, mana komponen teknologi yang masuk ke dalam kategori teknologi sistem telekomunikasi. Berikutnya adalah basis data atau database. Apa itu database? Database itu adalah kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Bapak Ibu juga saya pikir sudah mungkin ada yang sudah pernah menggunakan database atau ada yang baru mendengar nih database, nah gitu ya. Nanti di mata kuliah pemrograman Bapak Ibu bakal berhubungan dengan yang namanya basis data atau database. Berikutnya adalah yang berhubungan dengan basis data, itu ada database, kemudian storage, kemudian ada DBMS. DBMS itu database management system ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan itu untuk latihan-latihan bahasa pemrograman itu database-nya menggunakan Microsoft Access atau Oracle ya. Banyak database yang bisa kita gunakan. Nah, berikutnya adalah komponen kontrol atau pengendalian. Komponen kontrol atau pengendalian ini digunakan untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. Tadi ya, sistem pengendalian atau kontrol dapat sistem pengendalian atau kontrol dalam sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem pengendalian secara umum atau general control system. Berikutnya adalah sistem pengendalian aplikasi, application control system. Nah, yang masuk ke dalam sistem pengendalian secara umum ini adalah pengendalian organik, organisasi ya. Ulangi, pengendalian organisasi, kemudian pengendalian dokumentasi, perangkat keras, pengendalian keamanan fisik, pengendalian keamanan data, pengendalian komunikasi. Nah, ini masuk ke dalam komponen kontrol atau pengendalian sistem pengendalian secara umum ya, general control system.
Kemudian yang masuk ke dalam sistem pengendalian aplikasi, ini ada pengendalian input, kemudian pengendalian proses, sama pengendalian keluaran. Nah, dari dua komponen kontrol pengendalian ini juga Bapak Ibu sudah bisa mendefinisikan bahwa sistem pengendalian secara umum dan sistem pengendalian aplikasi ini bisa dibedakan ya. Mana yang masuk ke dalam pengendalian umum, general control system, atau mana yang masuk ke dalam aplikasi control system. Ada input control, kemudian processing control, sama output control. Nah, ini pengendalian aplikasi, pengendalian masukan, kemudian pengendalian proses, pengendalian keluaran. Maka pengendalian secara umum, ini pengendalian organisasinya, dokumentasi, perangkat keras, keamanan fisik, keamanan dan pengendalian komunikasi. Ini ya bisa Bapak Ibu pahami dari komponen pengendalian tadi. Ada pengendalian aplikasi ya, pengendalian masukan, proses, sama output. Kemudian ada pengendalian secara umum yang meliputi pengendalian organisasi, dokumentasi, perangkat keras, keamanan fisik, pengendalian keamanan data, pengendalian komunikasi. Sudah bisa dipisahkan mana yang umum, mana yang aplikasi. Nah, berikutnya adalah tentang klasifikasi sistem. Ada sistem abstrak, ada sistem alamiah, kemudian sistem pasti, sama sistem tertutup. Ya. Sistem abstrak atau abstrak system lawan sistem fisik atau physical system. Sistem alamiah lawannya adalah sistem manusia. Sistem pasti ini lawannya probabilistik ya. Kemudian sistem tertutup, closed system, lawannya adalah sistem terbuka. Sistem informasi masuk di dalam klasifikasi sistem fisik, sistem buatan manusia, sistem pasti, dan sistem terbuka. Itu ya, nanti dibahas lebih detail. Kemudian karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik. Karakteristik sistem adalah suatu sistem mempunyai komponen atau subsistem. Kemudian karakter sistem berikutnya adalah mempunyai batasan sistem ya. Kemudian mempunyai lingkungan luar sistem. Kemudian berikutnya mempunyai penghubung sistem. Nah, terakhir dari karakteristik sistem ini adalah suatu sistem ini mempunyai karakteristik goal atau tujuan. Nah, maka sistem informasi tersebut akan tercapai. Nah, ini batasan sistem, kemudian penghubung sistem, ya, lingkungan luar sistem. Ada komponen sistem, ya, kemudian ada subsistem, kemudian batasan sistem, penghubung sistem, gitu. Kemudian berikutnya adalah sistem sosioteknologi. Komponen-komponen organisasi yang membentuk sistem sosioteknologi. Ada struktur organisasi, kemudian kultur, kemudian manusia, kemudian sistem informasi, kemudian tugas-tugas. Nah, kultur ya, kemudian sistem informasi ini saling berhubungan satu sama lain. Nah, sampai sini Bapak Ibu untuk materi pengenalan tentang konsep dasar dari sistem informasi. Nah, untuk materi sistem informasi dan keunggulan kompetitif ini sekali lagi saya tugaskan bagi Bapak Ibu. Ya, silakan nanti modulnya saya akan share di grup. Silakan Bapak Ibu nanti membuat tugas sesuai dengan skema yang nanti akan saya share. Begitu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, terima kasih. Saya pamit. Untuk kehadiran jangan lupa tinggalkan komentar di pesan di YouTube.
channel saya ini ya, nama dan NPM. Jangan lupa untuk presensi. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.